Video pembelajaran kali ini kita sampai pada sudut antara dua bidang. Masih dengan saya Ernitan. Sebelum kita memulai pembahasan mengenai sudut antara dua bidang, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu hubungan antara dua bidang. Pertama, kita bisa mengetahui bahwa dua bidang itu dikatakan sejajar jika kedua bidang tersebut tidak ada satupun titik persekutuan atau garis persekutuan antara kedua bidang. Bisa kita lihat pada gambaran berikut ini, yaitu bidang V dan W tidak mempunyai persekutuan garis, ya, sehingga kita katakan bidang P dan W ini adalah bidang yang saling sejajar. Nah, kita bisa melihat hubungan antara dua bidang yang lain, yaitu dikatakan berpotongan. Nah, jika kedua bidang berpotongan, maka pasti mempunyai yang namanya garis persekutuan atau garis potong. Nah, kita lihat gambaran di sini, bidang V dan W. Nah, dikatakan dua bidang ini berpotongan, maka ada garis P, W di sini, pada gambar kita bisa lihat, adalah merupakan garis persekutuan antara bidang P dan W. Nah, kemudian sudut antara dua bidang, sudah jelas ini pasti antara dua bidang yang berpotongan, baru membentuk sudut. Kalau dua bidang yang sejajar tidak akan membentuk sudut. Nah, maka sudut antara dua bidang yang berpotongan ini adalah sudut antara dua garis yang masing-masing mewakili kedua bidang tersebut, tetapi harus tegak lurus terhadap garis potong antara kedua bidang tersebut. Nah, kita bisa melihat gambarannya di sini bahwa ada bidang U dan bidang V, di mana kita melihat bahwa garis persekutuan dari bidang U dan P adalah garis G. Nah, pada garis G ini, maka kita akan menarik garis yang tegak lurus terhadap garis G, yang melalui bidang U dan melalui bidang P. Nah, kita tarik garis A yang tegak lurus garis G. Kemudian kita tarik kembali garis B yang tegak lurus garis G. Sehingga garis A dan B ini bertemu di titik A, itulah yang disebut sebagai sudut antara bidang U dan bidang P. Yang kita simbolkan pada gambar adalah theta. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan memperhatikan contoh berikut ini. Misalkan kita mempunyai sebuah limas segi 4 beraturan. Nah, dengan panjang alas 8 cm dan BC 6 cm. Di sini AB adalah sebagai panjang alas dan BC adalah lebar alas. Kemudian ada rusuk-rusuk tegaknya, yaitu TATB dan TC dan TD adalah 13 cm. Yang ditanya sekarang adalah nilai sinus sudut antara bidang TBC dan bidang alas ABCD. Maka kita menggambarkan terlebih dahulu sebuah limas segi 4 beraturan. Seperti pada berikut ini, kita bisa melihat bahwa bidang alas ABCD merupakan bidang persegi panjang dengan rusuk tegak 13 cm di sini. Nah, dari gambar ini kita bisa membuat garis persekutuan. Pertama-tama kita tentukan dulu garis persekutuan antara bidang alas ABCD dengan bidang TBC. Sudah jelas garis persekutuan antara TBC dan ABCD adalah BC. Nah, kemudian kita bisa menarik garis yang tegak lurus terhadap terhadap garis BC yang melalui yang terletak ya pada bidang TBC. Maka kita bisa menarik garis dari T ke BC yang tegak lurus. Nah, kemudian kita bisa menarik kembali garis yang tegak lurus terhadap BC, tetapi yang terletak pada bidang ABCD, yaitu garis BC yang tegak lurus BC. Maksudnya di sini yang tegak lurus BC. Nah, kita lihat di sana ada garis yang berwarna kuning di sini yang tegak lurus terhadap BC dan pada bidang ABCD. Dan garis yang berwarna biru ini adalah garis yang tegak lurus terhadap BC, tetapi yang berada pada bidang TBC. Sehingga dari gambar ini kita bisa membuat satu irisan bidang yang menunjukkan sudut,
yaitu seperti gambar berikut ini. Nah, maka kita perhatikan di sini bahwa sudut antara bidang TBC dan bidang ABCD itu jelas adalah sudut yang dibentuk antara garis TP yang tegak lurus garis BC dan garis OP yang tegak lurus garis BC. Nah, di sini saya hanya mengambil garis OP saja, karena dari garis OP saja kita sudah bisa menghitung sudut yang dibentuk antara garis TP dan OP dengan menggunakan segitiga siku-siku TOP. Nah, maka sudut yang dibentuk antara bidang TBC dan bidang ABCD adalah theta di sini. Nah, kita perhatikan gambar. Maka dari bentuk limas tadi yang sudah kita gambarkan sudut tetanya, kita bisa menarik keluar segitiga siku-siku, yaitu segitiga TOP. Nah, di mana segitiga TOP ini, segitiga siku-siku, kita menentukan setiap panjang sisi-sisinya terlebih dahulu sebelum kita sampai kepada perbandingan trigonometri untuk sinus. Nah, sesuai dengan pertanyaannya, maka kita pertama menentukan dulu garis OP. Garis OP di sini jelas merupakan setengah dari panjang alas limas tersebut, yaitu setengah AB, yaitu nilainya 4 cm. Kemudian kita bisa mencari panjang TP. Ya, kita perhatikan di sini, kita melihat segitiga TPC pada limas segi 4 yang ada, maka kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, yaitu TP bisa kita dapatkan dengan mengambil TC kuadrat dikurang PC kuadrat. Nah, maka kita akan dapatkan nilai TP adalah 4 akar 10 cm. Nah, selanjutnya karena kita membutuhkan perbandingan sinus, maka kita membutuhkan nilai sisi depan per sisi miringnya. Maka untuk menentukan TO, ya, kita harus menggunakan teorema Pythagoras kembali, yaitu dengan melihat segitiga TOP ini, ya, maka kita dapatkan bahwa TO ini adalah TP kuadrat dikurang OP kuadrat, sehingga kita dapatkan panjang TO adalah 12 cm. Nah, setelah kita mendapatkan ketiga sisi segitiga siku-siku ini, maka untuk menentukan perbandingan sinus untuk theta ini, maka kita menggunakan perbandingan trigonometri dasar, yaitu panjang TO per panjang TP, yaitu perbandingan sinus sisi depan per sisi sisi miring. Nah, sehingga kita dapatkan perbandingan sinus adalah 3/10 akar 10. Nah, inilah hasil dari contoh soal yang tadi yang bisa kita lihat untuk sebuah limas segi 4. Nah, sama halnya untuk soal dengan pemahaman konsep yang sama, maka kita juga bisa membuat seandainya kita mempunyai soal bidang 4 beraturan A, B, C, D. Semua panjang lusurnya sama, maka kita juga bisa menentukan sudut antara bidang ABC dan bidang BCD. Nah, dengan konsep pemahaman yang sama, yaitu kita menentukan terlebih dahulu garis persekutuan antara kedua bidang. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan irisan bidangnya dan sudut yang dibentuk. Nah, dari sana kita bisa mencoba dengan menggunakan perbandingan trigonometri ataupun rumus trigonometri yang sudah pernah dipelajari. Nah, soal ini bisa kita pakai sebagai bahan latihan kita. Selamat berlatih.